Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 17 Juli 2025 hari Kamis. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe lagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, di sini mungkin saya tidak akan terlalu yeping banyak-banyak ya, karena kalian tahu sendiri ini kenapa pergerakan XAUUSD-nya menggila kemarin malam. Ya, ini udah gila. Pergerakan kemarin gila karena apa? Ya, sekali lagi, karena Trump. Ini udah, beliau ini udah nggak tahu sih, antara dia salah minum obat atau penyakitnya kambuh atau apalah, saya nggak tahu ya. Intinya beliau itu ada ya, something like that lah ya. Di sini bayangin ya, jam 11 malam Trump ada mengatakan kemungkinan bakal memecat Jerome Powell. Langsung ya, market itu dari 3319 seperti yang sudah saya bilang di analisa daily ya. Ini H1 kita ada di main order block ya, order block bullish. Kemudian dari segi daily 3319 adalah pertengahan antara bullish fair value gap yang baru dan yang lama di sini ya kan, 3319. Dan langsung ya, nggak pakai obat, satu berita itu ya langsung dari 3319 naik sampai sampai di 3377, naik sejauh 583 pip. Berita ini keluar, kemudian 1 jam setelahnya, sebelum itu ya, ini kan Trump bilang seperti itu berdasarkan situs berita. Kemudian itu di announce official oleh pihak Gedung Putih ataupun White House. Dibilangnya bahwa Trump kemungkinannya akan memecat Powell segera. Ini masih sekitaran jam 11 malam WITA atau nggak jam 10 WIB. 1 jam kemudian Trump as if he will fire Powell, not planning. Dan bahkan ini ada beliau bilang tidak benar demikian. Ini saya nggak ngerti. Ini maunya apa sih beliau nih? Kalau memang mau memecat Trump dan sebagainya, jangan bikin market itu kalang kabut gitu loh. Asli, ini bikin orang itu nggak tahu lah ya. Saya males dah ya. Saya sudah ketawa kemarin malam itu pada saat tengah malam ya. Ini bayangin jam 12 malam saya masih melek itu. Karena pergerakannya kenapa ini kan dari 3319 naik. Buset, kalian lihat dari time frame M1 ya. Kalian bisa lihat nih M1 nih. Jebret, langsung naik ke 35, diam dikit, naik lagi, berhenti di 77. Oke, kenapa itu? Lihat berita, oke, ternyata Trump. Ketika koreksi turun, saya kira ini dia masih bisa naik gitu kan. Ternyata drop lagi dari 66. Kemudian turun sampai ke 36, 300 pip turunnya. Kenapa ini? Oh, ternyata Trumpnya itu tidak demikian. Aduh, saya nggak ngerti lah ya. Jadi kemarin bagi kalian semua yang sekiranya ada open posisi gold, saya cuma bilang itulah gunanya pakai SL. Ya, jadi bayangin aja per satu Trump ngomong naik 500 pip. Trump ngomong lagi, turun lagi, total adalah sejauh 400 pip. Kalau kalian memang equity-nya besar, nggak pakai stop loss dan lotnya kecil sih nggak masalah. Cuman kalau kalian yang memang modalnya pas-pasan, apalagi lotnya gede, apalagi sampai layering, yang dimana saya tidak sarankan, ini naik 500 pip, kalau kalian ada yang nge-sell literally, udah pasti MC. Udah pasti itu. Ya, tapi kalau kalian ada yang beruntung seperti yang saya bilang, di 3319 itu adalah ada demand dan juga order block bullish terakhir di sini. Kalau ada yang pas nge-buy di sana, ya udah, itu berarti profitnya udah nggak ada obat juga. Jadi intinya dengan satu kali gerakan kemarin pasti ada yang nge-sell, ada yang nge-buy. Yang nge-sell pasti nggak pakai stop loss itu pasti MC. Kemudian yang nge-buy, yang nggak pakai TP juga pasti profitnya gede. Yang awalnya profitnya gede langsung dijunamin ke bawah, langsung profitnya hilang. Bisa. Terus kemudian yang sekiranya FOMO, kalian nge-buy di atas gitu kan, sekiranya dia sudah nge-break high-nya di sini ya kan, supply-nya di break, high-nya di 65 di break, kemudian liquidity di supply original di sini juga di break. Kalian sekiranya pengen nge-buy di atas gitu kan, M15-nya kalian bisa lihat nih cantik banget ya kan. Buy. Kalian sekiranya turun,
koreksi dikit, nge-buy, ya kalian lihat sendiri turunnya udah nggak pakai obat, ya. Ternyata market itu kemarin ya kalau versi technical doang ya, dia literally nge-sweep atasnya di sini. Kemarin kan sebelum CPI kan saya udah bilang ya, saya prefer itu marketnya nge-sweep equal high di sini ya, nge-sweep equal high, baru dia turun gitu. Untuk ngambil equal low di sini. Ternyata enggak. Marketnya itu ternyata lebih prefer turun, kemudian ibaratnya kayak ada utang di sini, ada liquidity-nya, di sweep ke atas. Kayak ada yang pasang stop loss di sini banyak gitu kan, di sweep kemudian turun. Ini udah gila sih ya, udah gila literally. Coba kita cek nanti malam beliau ada ngomong lagi ndak ya. Sementara ini sih nggak ada ya, nggak ada sih. Tapi tiba-tiba kalau ada beliau ngomong lagi sih itu bisa beda konsep ya. Nanti malam sih kita ada data retail sales ya. Dari segi USD, retail salesnya diperkirakan naik dari minus 0,9 ke 0,1, sedangkan yang core-nya dari minus 0,3 ke 0,3. Kemudian Philadelphia Manufacturing Index-nya diperkirakan juga akan naik dari minus 4 ke minus 1. Jadi secara overall nanti malam sekali lagi kemungkinannya adalah untuk menaikkan indeks dolar, berarti ini bisa untuk menekan gold. Untuk tingkat pengangguran mingguan diperkirakan akan naik sedikit dari 227 ke 233. Intinya kita lihat nanti retail sales sih. Retail sales dan juga manufacturing index, yang dimana manufacturing index di sini seharusnya ada angka positif lagi setelah kemarin berhari-hari, berbulan-bulan itu negatif. Seharusnya sekarang dari segi manufaktur itu positif sih. Ya. Nanti malam kita member FOMC ada 2, ada Dali dan juga Cook, ada Kugler juga. Habis itu nggak ada sih, ya nggak ada. Tapi nggak tahu deh Trump tiba-tiba kayak kemarin ngomong lagi gitu kan, karena kemarin Trump itu ada joint statement di apa ya, di kelihatan nggak ya? Nah nih ya. Trump at bill signing ceremony. Ini nggak ada di jadwal ini. Tapi kalau dilihat sini pastinya ada. Tapi di sini versi ini nggak ada sih. Ya kalau tiba-tiba, nah kan nih Trump report on firing Powell itu tidak benar. Bayangin aja ya, 1 jam sebelumnya ngomong apa, kemudian 1 jam setelahnya ngomong apa. Sakit sih. Kalau kayak begitu, gimana kita trading? Better. Karena sekarang sudah hari Kamis ya. Better nunggu 1-2, mending tunggu 24 jam deh menurut saya ya. Karena sekali lagi market itu digerakkan dengan kondisi ketakutan, dengan kondisi yang tidak jelas. Awalnya ngomong A, kemudian ngomong B. Saran saya cuma satu, kalau kalian ingin trading lagi ataupun kalian ribet nganalisa dan sebagainya, saran saya cuma satu. Skip selama 24 jam minimal. Supaya kita bisa clear melihat ini sebenarnya market mau kemana arahnya, naik ataupun turun ya. Tapi kalau kalian ingin trading juga pada hari ini, kemungkinan sih nanti sore lah ya. Mungkin sore kayaknya market udah agak normal sih seharusnya ya. Market sore seharusnya normal seharusnya ya, dan semoga tidak ada aneh-aneh lagi nih berita ini. Saya juga malas ngelihatnya kalau udah kayak begitu ya. Oke, sekarang kita cek dari segi daily. Dari segi daily, kita lihat analisa teknikal sekarang ya. Teknikal dari segi daily, indikatornya, well, dengan kekuatan naik tinggi sampai 7742, RSI-nya tetap diem tengah-tengah. Jadi ibaratnya gimana ya? Ini tuh banyak banget ada. Kita tetap tidak bisa melakukan yang namanya close candle di atas 3357 ya. Ini benar-benar ada stop loss di sweep, ini ekornya banyak sekali di atas ya. Antara ini adalah sweep liquidity atau memang ada seller yang masuk. Tapi kalau yang saya lihat sih ini lebih kepada banyak yang kena stop loss sih di sini. Ya sekitaran ini banyak yang stop loss nge-sell, stop loss banyak yang kena sih di sini seharusnya. Jadi menurut saya sih ini lebih kepada ada kondisi ini bisa disebut buy side liquidity, bisa juga disebut sebagai liquidity pool, bisa juga sebagai liquidity sweep, apapun lah bahasanya.
Intinya ini marketnya masih berat kalau mau dikatakan naik. Sekali lagi, powernya ada, stokastiknya ada, ini menjulang naik, cuman momentumnya nggak ada. Ini masih flat di 50, nggak pakai obat, tidak ada perubahan sama sekali. Ya, tidak ada perubahan sama sekali. Apakah di sini kemungkinannya marketnya bisa ngebentuk pola triangle? Untuk sekarang kemungkinannya ada. Coba ya, kayaknya kita bisa tarik satu garis trend line sih. Oke. Sekarang kita bisa pakai trend line yang dari sini ya. Dari tanggal 28 Februari, kenanya itu di tanggal 9 April ya, ketika market lompat. Oke, ini adalah major, agak major sih sebenarnya ya. Ini kalau dibilang, coba kita ambil dari Januari 2025 ya. Memungkinkan enggak kita ambil ini? Kita ambil dari Januari, dari sini ya. Dari sini, kenanya di sini. Kalau kita ambil trend line selama tahun 2025, ini agak sedikit off. Ya, agak sedikit off. Bukan yang nggak pas, ini agak sedikit off ya. Kalau versi benernya kan seperti ini ya. Nih, kalau versi benernya kan ini sudah marketnya sudah di bawah trend line. Ya, secara benernya ini market sudah di bawah trend line. Secara trendline dari Januari 2025, kenanya itu di 28 Februari, kenanya lagi di April, kemudian kenanya lagi di Mei, dan terakhir break itu di Juni 2025, dan ini sideways ya kan semenjak itu. Secara ini sih dia breakout, masuk lagi, breakout lagi, retest, dan ini masih di bawah trendline-nya. Ini yang versi 1 tahun ini ya, selama 7 bulan ke belakang dari start Januari 2025. Tapi kalau kita geser cuma pakai dari bulan Februari, dari pertama kali dia melakukan breakout structure secara time frame besar, ya ingat ini marketnya melakukan breakout structure di sini. Ya, ini breakout structure, retest, di sini adalah inducement-nya. Jadi kalau ditarik dari inducement yang setelah breakout structure tahun 2025, trend line-nya itu masih valid. Ya, tuh. Trendnya masih valid banget, masih di atas trendline, masih intact. Jadi kalau kalian pakai trendline ini pun juga tidak masalah ya. Ini juga kalau dipakai tidak menjadi masalah trendline-nya. Dan kalau dilihat batas dari trendline ini adalah jika semisalnya ini marketnya sideways terus-terusan, batasnya adalah di minggu depan. Minggu depan itu adalah batas dari trendline-nya yang di sini dari versi 28 Februari. Kalau sampai akhir bulan tidak menjelaskan adanya turun ataupun naik, dan secara waktu dia melewati trendline, ingat ya, jika ini sideways terus sampai akhir bulan, ingat ini 25 Juli. 25 Juli itu Jumat minggu depan. Kalau secara waktu dia lewat, kemungkinannya adalah dropnya bisa kenceng. Ya. Jadi kalau secara waktu ya, by the time misalnya dia diam begini terus kan sampai tanggal 25. Oke, 25. Kemudian minggu depan hari Seninnya dia bergerak langsung di bawah trendline. Ya udah, kemungkinannya bisa langsung kencang ke bawah. Kemungkinannya. Ingat ya, 25 Juli itu sudah akhir bulan. Kemudian 1 Agustus adalah, ya kalian tahu 1 Agustus itu apa. Jadi untuk sementara ini trendline ini masih valid. Oke, dia tidak berubah pandangannya. Tapi di sini secara time frame kecilnya ini juga bisa kalian pakai untuk trendline ya. Ini yang baru dari sini, kenanya itu di sini. Oke, kita pakai bullish aja. Apakah di sini kemungkinan membentuk yang namanya ascending triangle? Bisa aja. Ya, di sini, kemudian ini. Nah, oke, berarti patokannya ini ya. Jadi kalau semisalnya ini beneran terjadi yang namanya ascending triangle, yang dimana seharusnya sih ini agak berat terjadi ascending triangle ya. Karena seharusnya kalau ascending triangle itu terjadi pada saat market uptrend. Uptrend terjadi ascending triangle baru bener itu. Karena kan ascending triangle itu adalah pola kelanjutan ataupun continuous trend. Kalau ini dibilang sebagai ascending triangle ya benar juga teorinya ya, bentuknya yang dimana high-nya sama tetapi dia marketnya itu ngebuat low yang semakin tinggi.
Jadi kalau ini nanti break ke atas, kalau dicari 1:1-nya, ya udah, jika semisalnya ini break ke atas ya, break ke atas, maka targetnya adalah ke 3472. 3472 itu saya nggak tahu nih, ini kosong di sini ya. 3472 nih saya nggak tahu nih, ada apalah nih di 3472 ya. 3472, 3473. Kalau ya 3475 lah, angka kelipatan ya kan. Kalau misalnya ini beneran break ya, kalau misalnya ini beneran break di atas pola ini, naiknya bisa sampai 3475. Kalau memang itu terjadi, sekali lagi ya kan. Marketnya tinggal memilih apakah pola ini yang dilihat, atau trendline yang tadi dari tanggal 28 Februari yang dilihat, atau cuma ini doang yang dilihat. Kalau cuma ini doang yang dilihat, berarti batas waktunya adalah sama juga minggu depan. Antara minggu depan ataupun jika minggu ini drop langsung sampai di bawah 3311, ataupun besok hari Jumat, ataupun maksimal adalah hari Selasa. Ya. Jadi untuk trendline yang kecil di sini maksimal adalah Selasa minggu depan. Tidak bisa toleransi lagi. Itu ya. Dari segi daily kita tidak ada memberikan apapun. Ini dibilang sebagai engulfing juga. Ya, engulf body doang sih ya. Tapi secara teorinya dia sudah mengengulf semua. Cuman di sini saya nggak terlalu concern sih bentukannya. Ya, dari segi daily kita tidak memberikan apapun. Tetap ya, ini batasan daily. Tidak berubah 3382 dan 3272. Batasan ini tetap tidak berubah dari segi daily. Oke. Dari segi daily seperti ini. H4 kita cek. H4 secara indikatornya balik lagi ke bawah ya. H4 sempat naik RSI-nya sampai ke 56, kemudian di drop turun, sekarang balik lagi di 50. Jadi kalau dilihat ya dengan perjalanan seperti ini ya, kemungkinannya sih kita mengalami yang namanya penurunan lebih jauh ke bawah sih. Kalau dari segi momentum ya, karena kalau historinya ya ketika market itu datang dari atas ke bawah, meretest 50, turun lagi, ngeretest 50 lagi, dia ngebuat lower low dan lower high. Jadi kalau kayak begini datang dari atas ya kan, datang dari atas, turun, kemudian retest 50, naik, retest 50 lagi, kemungkinannya ini bisa ngebuat lower low lagi. Kalau ngebuat lower low lagi, berarti kemungkinannya adalah jika semisal memang momentumnya lebih condong turun dan diikuti oleh stokastik yang lanjut nge-cross ke bawah seperti ini, maka potensialnya marketnya bakal turun sampai ke 3.300. Ingat itu masih secara time frame H4 ya, secara indikatornya aja. Sekarang kalau secara H4 strukturnya bagaimana sekarang? Ingat secara H4 struktur kita adalah masih seperti ini, high, low, high. Ini tidak berubah dengan kondisi ini adalah inducementnya. Oke. Ini adalah inducement H4. Selama ini tidak di break, pandangan kalian majornya adalah bullish. Oke, majornya adalah bullish. Kemudian minornya gimana? Minornya tentu aja kita cek sekarang karena ini ada pergerakan yang whipsaw gila seperti ini ya. Ini dia ngebuat low, ngebuat lower high, kemudian dia ngebuat lower low. Bentar ya. Oke, dia ngebuat lower low. Ini agak berat sih ya, karena ini satu candle H4 itu dia ngebuat lower low iya, kemudian dia break dari sini juga iya. Dia ngebreak semuanya nih ya, dia ngebreak lower high sebelumnya dan original high-nya di sini juga di break. Nah, ini yang bikin market ini ambigu sebenarnya. Apakah emang kalau berhenti di sini ya berhenti di sini? Nah, apakah ngelihatnya begini atau ngelihatnya begini? Nah, ada dua. Ya, karena kalau pakai line chart sih dia begini bentukannya ya. Kalau pakai line chart sih bentukannya begini ya. Kalau pakai line chart dia ngebuat low, high, kemudian di sini adalah higher low, di sini ngebuat higher high. Jadi di sini belum ada yang namanya original change of character. Ingat ya, change of character itu terjadi jika ada lower low yang di break, lower high yang di break. Kalau misalnya marketnya turun, ya, begini, low, lower high, lower low,
lower high ini di break, close candle, baru ini namanya change of character. Tapi kalau kalian lihat di sini secara line chart, bingung saya ngomongnya. Kan di sini lower high terakhir. Ya. Ini adalah lower high terakhirnya. Ini kita bicara line chart dulu ya, biar nggak ngosang lihat ekor panjang itu. Di sini line chart dengan kondisi ini adalah lower high. Lower high dan ini adalah lower low-nya. Oke. Nah, di dalam lower high dan lower low berarti di sini kita terdapat yang namanya internal structure-nya sudah mulai kelihatan bullish. Yang dimana internalnya berarti dia ngebuat high, low, higher high. Apakah di sini membuat potensial higher low atau tidak? Jika semisalnya di sini potensial sekarang ya, perjalanan sekarang di sini ngebuat higher low baru, berarti kemungkinannya adalah targetnya bisa untuk ke atas. Tetapi jika semisalnya di dalam internal structure di sini hanyalah sebatas koreksi, dia ngebuat higher high, di sini ngebuat higher low ya, higher low, kemudian ngebuat higher high dan ujung-ujungnya ke bawah seperti ini, maka pergerakan H4 sejatinya bakal menjadi seperti ini. Maka lower high-nya akan pindah ke sini dan inducement-nya bakal terjadi di sini. Inducement-nya otomatis bakal pindah ke sini. Ya. Ini kita lihat line chart aja ya, biar nggak ngelihat ekor panjang nggak jelas kayak begini ya, bingung ngelihatnya. Jadi sekarang kondisinya ada dua, apakah marketnya prefer untuk ngebuat internal structure bullish atau bersiap untuk melanjutkan yang namanya break of structure di bawah 3323 secara time frame H4. Ini tinggal menunggu waktu ya. Jika misalnya ini respect ngebuat higher high dan higher low baru di internalnya, maka kemungkinan besar akan terjadi yang namanya change of character ke atas, maka target ke 82 bakal otomatis kena. Tapi kalau ini marketnya tidak memilih seperti itu dan lanjut turun, mengingat structure H4 masih valid, ini swing high, ini swing low, dan ini yang terjadi, maka ini otomatis bisa kena. 3310 otomatis kena, bahkan bisa di break. Ya, itu kalau marketnya benar. Sekali lagi, kemarin marketnya bergerak karena news soalnya. Saya nggak tahu nih apakah sudah mulai normal lagi marketnya atau belum. Ya, intinya sekarang H4 ini masih dalam kondisi kejebak di antara valid high dan valid low. Internalnya dia sudah mulai ngebuat bullish. Jadi kalau kalian ada yang mau trade, ya udah, ini berarti batasannya ya. Yang penting kalian tahu batasan ini adalah swing high, ini adalah swing low, internalnya seperti ini. Oke. Saya pakai line chart supaya gampang ya, nggak pusing ngelihatnya. Oke, kalau kita pakai candlestick bagaimana? Kalau pakai candlestick sih ini udah pusing sih, jujur. Ini udah pusing banget ya, ini udah pusing banget nih. Aduh, ini apa sih? Ya. Berarti otomatis H4 penutupan candle adalah ada di sini ya. Nah, di sini adalah support H4 berarti. Ya, ini udah valid support H4. Sama kayak di line chartnya ya. Jadi otomatis kalau ada penutupan H4 di bawah 3323, otomatis marketnya drop sampai 3310 dan kemungkinan ini bisa di break. Break dari 3310, otomatis marketnya akan berubah menjadi pure bearish, daily bakal menjadi bearish. Ya, daily bakal berubah menjadi bearish karena kalau ini sampai lewat. Karena berarti Fibonacci yang dipakai itu sudah tidak ada. Oke? Kalau mengharapkan marketnya naik bagaimana? Untuk sekarang, kalau kalian ingin mengharapkan marketnya naik gitu kan, dengan kondisi ini ya anggaplah ini masih bisa naik. Sementara ini yang bisa dipakai tetap adalah angka keramat di 3344 ya, ini tetap menjadi angka keramat nih. 44 dan 45 ya. Ini kemarin sempat disapu naik kemudian turun lagi di bawah 44. Jadi ini ibaratnya adalah fake out ataupun ini semacam manipulasi dan apapun itulah bahasanya ya. Jadi kalau ini marketnya stay lagi di bawah 44, berarti pandangan kita sebenarnya adalah bearish. Ya, pandangan kita adalah bearish sebenarnya kalau market itu stay lagi di bawah 44 secara time frame H4 ya. Ini tetap tidak merubah pandangan di sini.
Kalau nge-buy di atas menurut saya di sini tidak bisa. Bukannya nggak bisa, ini berat sekali. Walaupun di sini kita sudah ngelewatin supply di sini lewat ya kan, kemudian di sini orisinil bearish order blocknya juga sudah lewat, tapi close-nya kalian bisa lihat tidak di dalam, dia cuma tembus doang bikin bolong gitu kan. Kayak ibaratnya ada kain ditusuk sama jarum gitu loh, kelihatan bolong dikit aja ya. Tapi jarumnya tidak diam di dalam kainnya. Ini balik lagi ke bawah gitu kan. Jadi beratnya dia meninggalkan jejak doang satu batang gitu kan, cuma satu titik doang, jebret naik, kemudian bolong doang, tapi dia tidak close di dalam. Jadi ini masih valid sebenarnya, ya tapi sudah tidak fresh. Oke, ini masih valid sebagai bearish OB, sebagai supply, cuman sudah tidak fresh, itu aja. Makanya saya bilang di sini tidak kuat ataupun tidak bisa untuk ngambil buy di atas untuk sekarang. Jujur saya pribadi lebih prefer untuk bearish sih sebenarnya ya dengan kondisi kayak begini. Oke, dengan time frame H1 sekarang bagaimana? Untuk dari segi time frame H1 kita kacau sekali chartnya. Secara H1 kita tidak membuat yang namanya bullish EVG ya, benar-benar marketnya itu tidak ada fair value gap sama sekali. Dan di sini apakah kita bisa bilang sebagai bullish order block? Ya bisa aja sih ya, secara teori candlenya sih masuk ya, secara teori candlenya masuk, ini adalah bullish order blocknya. Tapi ini bullish order blocknya kan gede banget ya kan, dari harga 40 sampai 20, 200 pip ini gede range-nya. Segini besar daripada range dari H1 bearish order blocknya dibandingkan dengan yang di sini ya. Kalau yang di sini ini kan nggak terlalu gede lah. Kalau yang di sini itu ya sampai 110, ini sampai 180 pip nih, ini udah hampir 200 pip ya kan, udah agak nggak ngotak gitu, udah agak gila itu ya. Bisa aja dimasukkan, jadi apakah nanti ada potensial naik gitu kan, bisa. Cuman menurut saya selama H4 tidak balik lagi naik di atas 44, menurut saya itu agak sulit buat di buy. H1 jujur ini barusan kemarin malam ini kita tidak meninggalkan jejak apapun ya, benar-benar di sweep bawah kemudian terbang. Jadi secara H1 ini gimana ya, ini sih bisa saya bilang sebagai sell side liquidity juga sih ya. Ini kemungkinan bisa saya bilang sebagai SSL juga nih ya, ataupun sell side liquidity. Yang saya rasa di sini banyak ada penempatan stop loss ataupun banyak order yang ditaruh yang menunggu di area ini. Makanya tadi secara H4 kita ngelihatnya ya. Kalau H4-nya jebol di bawah 23, ini bisa bubar ke bawah. Jadi kalau ada yang mau nge-buy, berarti otomatis stop loss-nya wajib di bawah ini. Udah nggak pakai obat itu ya. M30 demand-nya sih di sini. Ya benar-benar di bawah banget ini demand-nya, ini udah nggak ada obat demand-nya di bawah. Coba kita lihat H1 momentum ya. H1 momentumnya itu cenderung kemarin ketika marketnya terbang. Nah ini sedikit lucu ya, kalian bisa lihat. Dengan power naik secara time frame H1 ya, kalian bisa lihat nih dari harga 19 naik sampai ke 77. Momentumnya beneran banyak yang beli, buy. Kalian lihat stokastiknya. Stokastiknya flat, dia nggak mau naik. Even di sini sempat nge-cross naik ke atas, telat sedikit ya kan. Ini naik yang kosong sebenarnya. Niatnya ada, jadi ibaratnya gimana ya? Kayak motor itu suaranya kenceng, cuman larinya kebalik ya kayaknya analoginya ya. Analoginya kayaknya agak salah ya. Larinya kenceng cuman nggak tahan lama, mungkin gitulah bahasanya ya. Larinya kenceng cuman nggak, powernya itu cepat habis, boros lah bahasanya itulah. Karena momentumnya ada nih, kalian bisa lihat juga dari segi RSI ya. Dari 38 naik sampai ke 62, di atas 60. Cuman kalian lihat dari power stokastiknya. Ini apa nih, landai ini. Nggak sinkron. Stokastik dan RSI-nya nggak sinkron. Karena kalau seandainya ini mau naik ataupun turun, seharusnya kan ini sama-sama naik ya. Stokastiknya nge-spike naik, RSI nge-spike naik. Nah itu momentum ada, power ada.
Momentum ada, power ada, jelas kita otomatis bakal stay di atas 44, pasti itu. Atau mungkin paling ekstrim adalah market pasti close di atas 70 secara candle daily-nya. Tapi ya udah, momentumnya ada, powernya nggak ada, ya mau diapain, ini balik lagi ke bawah gitu loh. Jadi otomatis di sini powernya sudah mulai melemah justru ke bawah, dan momentum untuk belinya ini mulai berkurang. Jadi ini menurut saya secara H1 lebih condong untuk bergerak ke bawah sih sebenarnya. Kalau gitu apakah kita nge-sell? Secara H1 kalau kalian mau paksa sell, di sini sih baru terjadi yang namanya drop base drop. Ya, di sini terjadi drop base drop. Di sini kalau dibilang sebagai bearish OB sih nggak begitu bagus ya. Menurut saya sih kita lihat ini aja deh ya. Kita ngelihat ini sebagai drop base drop aja. Ini drop, base-nya kecil sedikit kemudian drop. Ini ada drop base drop baru dari 46 sampai 52. Jadi apakah ada kemungkinan market ini ngetes ini lagi sebelum lanjut turun? Ada. Ya, yang penting H4 tidak stay di atas 44 ataupun 45. Kalau H4 stay di atas 4445, kemungkinannya ini tidak akan di respect. Jadi kecenderungannya kalau H4 dia naik ke atas, udah berarti dia lanjut untuk bisa bergerak naik. Itu ya. Kalau ada yang mengesel baru, ini banyak rejection sih. Barusan ini banyak rejection. Ini sedikit lucu nih ya. Kemarin malam dropnya itu sampai sini 36. Ya, 36 ini marketnya berhenti. Kemudian barusan market Asia turun sampai 37, barusan sampai 37 lagi, tidak melanjutkan penurunan. Kayaknya ada sesuatu di sana ya. M30-nya sih fair value gap. Ya, M30-nya EVG. Kalau M15-nya iya, M15-nya EVG. Di sini gede banget EVG-nya ya kan. Nah, tadi saya bilang H1 sih ini bisa dikatakan sebagai bullish OB bisa, cuman ini gede banget. Kalau kalian mau buy, stop loss-nya wajib di bawah kalau kalian mau gitu kan. M30 nggak ada, ini benar-benar kosong ya kan. Coba kita cari RBS-nya deh. Bisa nggak kita cari RBS dengan kondisi kayak begini ya? H1 di 42 berarti ya. Berarti ini valid ya. H1 ada di 42. Oke. Ini recent RBS-nya ataupun SBR ya. Ini resistan dites, di break, dites turun ya kan. Kemudian di breakout dia naik. Kemudian ini di breakout turun. Jadi ini seharusnya kita melihat penurunan secara teorinya. Oke. Kemudian kalau di bawah itu, di bawah 42, antara 42 sampai 23 selaku support H4. Tengah-tengahnya sih nggak ada yang begitu bagus ya. Nggak ada yang begitu bagus sih. Ya, kecuali ini doang nih. Ini minor bahkan. Ya, 31. Ini 31 justru minor. 31 ini justru minor RBS-nya. Coba kita ke M30 atau nggak di M15 deh. M15 ini nggak ada apa sih, kosong di sini ya. Tiga empat ya, 34 atau nggak 35 deh. 35 kayaknya ya. M5 deh, terpaksa saya buka M5. Enggak, M15, M30 dapat dikit ya. M30 dapat dikit, M15-nya oke. M5 udah pasti nggak dapat. Ini minor juga ini ya, ini minor. Saya buat biar nggak lupa ya. Ini adalah H1. Kemudian ini adalah M15 ya. Ini M15. Jadi kalau ada yang mau nge-sell ya, mengingat ini H1-nya sudah close di bawah seperti ini. Kalau ini naik sampai tadi ya, naik sampai supply H1 tadi, kalian bisa sell juga. Kalau dicari M5 drop base dropnya yang terbaru adalah di sini di 44. Jadi ini 44 sampai ke atas
Saya rasa masih menjadi angka keramat. Ini kalau dilihat sih nggak ada reasonnya kenapa dia berhenti di sini sih. 37 ini ya. Yang bisa saya lihat sini nggak ada. Ada apa sih ya? Nah ini M1-nya ada rally base rally. Bahkan saya cari sampai M1 ini nggak ada alasannya sih. Even kalau pakai di sini kemarin malam udah dijebol. Kenapa dia berhenti di sini ini loh? Kenapa barusan dia berhenti di sini? Dia tidak lanjut naik. Sorry, dia tidak lanjut turun gitu kan. 37. 37 sih nggak ada apa, ini kosong ya. Kalau M1-nya sih masuk ya. Ini M1-nya sih terakhir support di sini soalnya nih. Ya, ini kan support terakhirnya nih. Support terakhir, kemudian berusaha di breakout tapi nggak jadi, dan datang lagi nih. Ya, datang lagi tuh, datang lagi nggak jadi di breakout, datang lagi nggak jadi di breakout. Jadi 37 ini memvalidasi support yang tidak kelihatan sih menurut saya nih. Ya, 37 38 ini menjadi support yang tidak terlihat dari time frame besar ya, even itu M5 ya nggak kelihatan ya kan. Karena ini M1 yang baru terbentuk kemarin malam ini soalnya nih. Di sini ya. 3337,99 atau enggak 38 lah ya. Tuh, benar-benar marketnya berhenti di sini, tidak memberikan kita close candle bahkan ya. Tuh. Ini berarti menjadi validasi M1 di sini untuk pertama kalinya ada support yang kuat nih di 37. Jadi dengan demikian kalau dilihat ya, karena ini adalah validasi M1 supportnya, dan ini juga terbukti di M15, di M30 kelihatan tipis ya kan, H1 nggak begitu kelihatan. Berarti di sini M15, M30, kemudian M5 kelihatan tipis lah. Jadi menurut saya sih ini dengan sekalinya break di bawah 37 kemungkinan ngejemput 34 bakal sekali gerak. Dalam artian jika ini naik, ini kan benar naik nih ya, seperti yang saya buat nih. Naik kemudian nanti misalnya turun ya kan. Turun dia break 37, ini bisa langsung break ke bawah, nggak ada retest. Break langsung ngejar di bawah 34. Kalau 34-nya nggak ada nahan, dia bisa langsung turun ke bawah lagi. Karena ini valid ya, ini yang baru terbuat, ini valid. Kalau sudah ketemu support valid, walaupun di sini kita ada RBS-nya di M15, sekalinya dia drop kencang ke bawah, ini bisa dijebol ke bawah sampai ke 28, 29. Nggak ada kemungkinan kita dikasih retest kalau udah kayak begini. Karena jaraknya mepet, 37 M1, kemudian 34 M15. Ini jarang banget soalnya nih, ada time frame M1. Ini M1 ya. Ini M1 nih. Jarang ketemu support M1 yang benar-benar kuat. Apalagi valid gitu kan. Jarang banget. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu ya untuk sesi lagi. Untuk analisa harian XAUSD pada hari ini. Ingat kalau kalian ada yang ingin trade sekarang, perhatikan pola marketnya. Ya, jangan sampai kejebak. Jujur ini untuk pola market sekarang agak sedikit ribet karena Trump tadi. Yang saya katakan berarti kalau kalian ingin stay away dulu minimal 24 jam supaya marketnya kelihatan kemana arahnya. Tapi kalau kalian ingin trade, ini bisa jadikan sebagai referensi. Oke, jadi sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye-bye.